Oke, baik kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak 7I ya, kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan kita bisa memahami dengan mudah ilmu yang mau kita telah. Amin ya rabbal alamin. Kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, di situ. Alhamdulillah, terima kasih ya. Untuk kelasnya namanya siapa? Vina. Oke. Hari ini masuk semua 7I. Minggu ya. Alhamdulillah berarti sehat kalau sehat selamat digunakan kesehatannya untuk hal yang baik. Salah satunya kalian belajar dengan sungguh. Belajar dengan serius. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang artificial intelligence ya. Tapi sebelum kita belajar, saya mau tanya kondisinya hari ini kalian apakah bahagia hari ini? Bahagia. Ada yang hari ini mengalami kesedihan atau masalah? Tidak ada ya? Hati suasana hatinya senang semua hari ini. Senang ya. Oke, kalau senang berarti sudah siap untuk belajar. Oke, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar apa itu arti kecerdasan atau artificial intelligence. Di pembelajaran ini tidak perlu takut untuk bertanya ya. Tidak perlu takut untuk menjawab, tidak perlu takut salah. Jadi kita tujuannya di sekolah itu apa? Belajar. Makanya kita belum pintar, makanya kita belajar. Kalau yang sudah pintar, bisa jadi kan kita tidak perlu belajar, sudah pintar ya. Tapi kan kita apa? Masih belum pintar. Makanya kita belajar, kita belajar. Oke, jadi nggak usah takut untuk bertanya, tidak usah takut untuk Oke, kemarin sudah dijelaskan kan apa itu AI atau kecerdasan artifisial. Apa itu? Ada yang tahu? Apa itu AI? Apa itu AI? Ada yang tahu? Kemarin sudah mencatat kan? Ya boleh apa tangan, nggak apa? Tidak ada masalah, tidak ada jawaban bermasalah di sini. Jadi kita bahas bersama. Ya silakan, yang siapa? Tidak ada. Apa itu AI? Kecerdasan. Oke, bisa ada yang mau nambahkan lagi? Siapa yang buat kira-kira kecerdasan buatannya? Manusia. Ya. Yang membuat adalah manusia. Makanya dinamakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, kita belajar sekarang bagaimana sih cara membuat atau cara kerja sederhana dari salah satu artificial intelligence. Artificial intelligence itu kan banyak sekali ya. Contohnya apa? ChatGPT. Terus apa lagi? Google. Bukan masuk artificial intelligence atau bukan? Bukan apa ya Google? Google itu masuknya apa? Ada yang tahu? Google itu masuk ke apa? Mesin mencari atau search engine ya. Jadi kita harus membedakan di antara konsep ya, antara artificial intelligence atau mesin pencari atau namanya bahasa Inggrisnya search engine ya. Kalau Google itu termasuk search engine ya, mesin pencari. Kalau artificial intelligence itu langsung ditanya dia bisa mengorganisir sendiri ya. Kalau Google kan kamu cari masih banyak kan, harus kamu pilih sendiri ya. Oke, kita ke salah satu materi yaitu bagaimana kita membuat deteksi atau image detektor ya. Jadi nanti ada gambar apa, ini akan dideteksi gambar apa ya. Dan itu perlu adanya sebuah bantuan dari pemrograman atau bisa kita sederhanakan artificial intelligence. Ya. Oke, kita masuk ke teachable
Machine ya. Ini adalah salah satu platform untuk membuat image detector ya. Bisa image detector itu kayak face detector bisa ya, tergantung nanti kita membuatnya database seperti apa ya. Ingat bahwasanya AI, ChatGPT, Gemini dan sebagainya itu bisa menjawab pertanyaan kita karena dia punya apa? Ada yang tahu nggak? Punya kecerdasan. Punya kecerdasan, dia punya apa lagi berarti? Punya apa? Punya otak. Punya sebuah data ya. Dia pasti punya sebuah untuk menjawab sebuah pertanyaan atau informasi itu dia pasti punya otak. Sebuah data. Sama dia kayak otak kita, otak manusia. Semakin banyak kita membaca buku, maka akan semakin bisa kita menjawab segala pertanyaan ya. Akan bisa menjawab apapun pertanyaan kalau kita sering banyak membaca buku ya. Sama halnya ChatGPT, Gemini, itu semuanya adalah di program data yang sangat besar database-nya sehingga kamu tanya apa dia tahu. Beda kayak Meta AI itu dia kamu tanya kadang masih melindur ya. Bisa jadi karena database-nya itu belum sebanyak apa ChatGPT maupun Gemini ya, yang paling populer ya. Atau DeepSeek ya. Oke, kita langsung ke praktek sekarang ya. Ini perhatikan baik-baik. Cara pembuatannya seperti ini. Kita membuat image detector ya. Nanti setiap kelompok saya tugaskan untuk mencari gambar ya. Nanti silakan dideteksi. Contoh kita membuat deteksi gambar hewan gelap. Kita klik new project. Oke sudah. Setelah itu kita masuk ke image project ya. Dari yang standar. Kemudian kita buat klasifikasinya lebih dahulu. Pertama kita mau deteksi beberapa hewan. Jadi langkah pertama untuk membuat AI itu harus memasukkan apa? Database atau sumber informasinya ya. Tadi harus punya database-nya. Supaya dia nanti bisa menjawab pertanyaan yang lain. Kita sekarang pasang database-nya ya. Pertama kita pasang di sini. Misal ya, saya ketikkan di sini gambar kucing ya. Maka kita nanti upload gambar-gambar kucing sebagai database-nya nanti supaya ketika kita minta recognition dia bisa tahu ya. Kita buat dulu. Ini tadi saya sudah download beberapa gambar kucing ya. Di sini ya. Ini saya namai kucing satu, kucing dua ya. Mungkin mirip sama kucingnya di rumah ya. Nah ini boleh kamu kasih semakin banyak jenis kucing yang kamu masukkan ya. Mulai dari kucing Angora, kucing hutan, kucing rumahan, ya, kucing pasar dan sebagainya. Ini kamu masukkan semakin banyak, maka nanti semakin akurat ya. Jadi sama kayak orang kalau semakin membaca buku ya, maka pengetahuannya akan semakin besar ya. Oke, yang bisa pakai ini aja susah ya. Kita lanjut yang kedua hewan apa ya? Iya. Buaya aja ya. Buaya. Oke. Kita upload buaya. Tadi saya sudah ambil beberapa gambar buaya. Kamu sudah tahu ya cara download gambar di Google? Insyaallah. Tinggal klik kanan kemudian save image. Nah ini buaya satu. Nah kita upload lagi. Buaya dua mana ini? Lanjut lagi, kita tambah lagi ya. Hewan apa lagi ya? Monyet. Monyet, tadi saya jemput dulu. Monyet ada ya.
Ini satu-satu ya, bisa kamu nggak? Nah, ini kita sudah punya 4 data ya, 4 aja ya, banyak ya. Kita punya 4 data untuk sebagai sumber informasi atau database. Jadi kita sudah punya, kita ini ibarat menciptakan kotak ya, menciptakan jajaran berdasar. Jadi yang ini kita beri pengetahuan, ini loh gambar kucing, ini loh gambar buaya, ya, ini loh gambar monyet, kemudian ini loh gambar. Jadi ini bisa juga kamu ngobrol kita. Ini gambarnya apa? Macan. Ayam. Ini gambarnya ayam. Dia mengira ini apa? Ya. Makanya ini tergantung buatannya punya buatan manusia ya. Seharusnya lebih pintar manusia. Oke. Sekarang kita masuk ke sini ya. Train model. Train modelnya itu ya kita bisa ini semua yang kita buat. Kita klik train ya. Semoga nggak mau di sini ya. Dimensinya nggak usah ya, langsung ini apa yang tadi sudah ada yang kita akan masuk. Oke, sudah fokus kembali ke layar depan. Oke, nah ini sudah di train model ya, maka modelnya itu tadi gambarnya udah masuk ke dalam sistem sana ya. Nah, kita ada pertanyaan apakah boleh menggunakan kamera ya? Ini kita perbolehkan menggunakan, nanti kita bisa punya, misal kita punya gambar ya di sini. Kita punya gambar kucing. Kamu punya gambar apa? Kucing. Ada yang punya gambar kucing di rumahnya? Nah, ini nanti saya punya gambar kucing seperti ini ya. Kita coba cek ya. Dia benar nggak? Tadi sudah saya kasih database kucing ya. Benar nggak kucing? Apa ini dari gambarnya? Apa dia? Ya. Monyet Pak, monyet. Gajah, sekarang. Kalau saya punya gambar gajah ya, saya coba cek kameranya ya. Kameranya bukan di sini tapi di komputer ini ya. Terlalu kecil ya. Oke, kelihatan nggak itu? Apa namanya? Nah, seperti itulah cara sederhana untuk membuat sebuah khususnya ini apa? Image dalam hal apa? Ini recognition atau pendeteksi gambar. Ini boleh nggak dideteksi ke wajah temennya? Ya, boleh. Ya, jangan dideteksi. Kalau dideteksi di manusia, kemungkinan hasilnya tidak akan 100%. Dia akan berbeda-beda. Contohnya bisa kucing, bisa monyet, bisa dia apa? Dia jadi bodoh, dia nggak bisa. Karena apa? Manusia kan kita masukkan ke dalam data. Kalau dia bisa detek manusia, maka kita tadi harus tambah apa di sini lah? Pasti harus kita tambahkan apa? Kita tambahkan di sini manusia. Maka dia akan deteksi ya. Manusia. Nah, manusia kita gampang aja, manusia tidak butuh layar deh. Kita nggak usah dulu gambar manusia ya, kita apa? Nah, misalnya mau manusia yang lain contoh ini. Biar agak jelas ini ya.
Nah, kalau udah kita lakukan, kita train lagi ya. Kita train ulang ya. Kita train ulang supaya manusia masuk di database-nya sana ya. Lama ya. Waktunya jamnya habis. Iya. Video juga Oh ya, udah. Nah, di sini harus muncul ya. Wah. Enggak manusia. Benar, 100% manusia. Itu cara sederhana untuk membuat. Sekarang, nanti kamu tugasmu ya. Saya kirim ini programnya di kalian. Nanti silakan di download dulu setiap kelompok ya. Cari gambar paduan ya, gambar sama satu foto dari masing-masing orangnya, nanti dicek benar nggak ya. Oke, itu ya. Sudah Bu, langsung menentukan. Silakan nanti di BBM ya, BBM. Busuk tak? Oke, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Dari kita refleksikan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Apakah kalian sudah tahu tentang apa itu artificial intelligence? Sudah tahu ya? Bahwasanya untuk kita membuat AI perlu apa tadi? Perlu adanya sebuah database atau sumber informasinya terlebih dahulu yang kita supaya dia bisa tahu ketika kita memberikan sebuah permasalahan atau sebuah pertanyaan. Ya, contoh sederhananya kita hari ini sudah belajar bagaimana cara membuat AI, yaitu ini detek. Ya, semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya, bisa membawa